Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman punya masalah dengan rambut, ya rambutnya gatal, rambutnya kemudian rontok, ya sudah digaruk-garuk tapi nggak ada perubahan, malah makin berat ya. Nah, bisa aja teman-teman mengalami masalah ini. Penyebab utama kulit kepala gatal dan rambut rontok, ya ini bisa saja berasal dari masalah pada kulit kepala itu sendiri. Ya, sehat atau tidaknya kulit kepala sangat mempengaruhi pertumbuhan rambut ya. Apalagi kalau seandainya kulit kepala teman-teman ini meradang ya, meradang, ini bisa memicu akhirnya gatal ya, gatal digaruk-garuk kepalanya, akhirnya kerontokan pada rambut. Ada beberapa penyebab kulit kepala gatal dan rambut rontok ya, diantaranya yang pertama itu adalah psoriasis. Nah, jadi teman-teman ya, psoriasis ini bisa mengenai area mana saja sebenarnya, termasuk kulit kepala. Nah, jadi kalau seandainya kulit kepala teman-teman ya ada pertumbuhan sel kulit baru yang terjadi lebih cepat dari seharusnya ya, jadi intinya pertumbuhannya terlalu cepat ya. Nah, ini disebut dengan psoriasis. Nah, ciri-ciri teman-teman mengalami psoriasis di kepala, ya tentu kulit kepalanya gatal-gatal ya. Gatal-gatal, kemudian rambutnya rontok, kemudian kulit kepalanya kering ya, terkelupas-kelupas, sehingga rambut mudah rontok tadi. Kulit kepalanya itu berwarnanya kayak kemerahan ya, seperti merah-merah gitu ya. Nah, ini tandanya. Yang kedua, folikulitis. Nah, sesuai dengan namanya folikulitis, artinya peradangan pada folikel rambut. Nah, folikel rambut kepala ini bisa meradang ya, bisa disebabkan oleh bakteri, bisa karena jamur, bisa karena virus ya. Jadi bisa ketiga hal ini. Kemudian gejala folikulitis ya, rambutnya tentu bisa rontok, kulit kepalanya bisa gatal-gatal ya. Nah, kemudian kulit kepalanya bisa kering, bisa ada benjolan pada kulit kepala, kemudian sensasi nyeri ya. Nah, benjolan tadi bisa ada merah, kemerahan, bisa juga seperti jerawat ya di kulit kepala. Nah, yang ketiga, tinea capitis. Nah, teman-teman ya, rambut gatal dan rontok ya bisa disertai dengan kulit bersisik ya. Kemudian bisa ada kebotakan sebagian. Nah, ini bisa menjadi penyebab ya, ataupun penyebabnya bisa tinea capitis. Nah, artinya tinea capitis ini teman-teman ya infeksi jamur ataupun kurap kepala. Nah, ini bisa menular ya, mudah menular. Nah, paling sering mengenai anak-anak, biasanya usia 5 sampai 10 tahun. Nah, gejalanya bisa benjolan merah, bercak-bercak hitam ya. Nah, kemudian juga nyeri misalkan saat disentuh. Nah, rambut jadi mudah rontok, kemudian rambut jadi mudah dicabut. Nah, ini adalah ciri-cirinya. Kemudian ya, peradangan akibat tinea capitis ini bisa membuat lama-lama rambutnya jadi pita ya, pita, jadi bisa kayak botak gitu ya. Nah, jadi memang kalau seandainya mengalami jamur kulit kepala diobati ya, takutnya nanti kalau sudah dia terlalu lama rontok rambutnya jadi botak ya, jadi seperti ada ya bekas pita. Yang keempat, ketombe dan dermatitis heboroik. Nah, jadi teman-teman ya, salah satu penyebab kulit kepala gatal, rambut jadi gatal-gatal dan rontok ya, ini biasanya sering disepelekan karena cuman masalah ketombe. Nah, bisa juga ya karena dermatitis seboroid. Nah, dermatitis seboroid ini bisa menyebabkan kulit kepala mengalami ruam, bercak bersisik, jadi gatal, kulit jadi kering, mengelupas, ya muncul ketombe ya, ketombenya ya lumayan membandel. Nah, pada masalah ketombe ya umumnya kulit kepala ini kan biasanya gatal, ada serpihan putih ya, seperti iklan sampo ya, pakai baju hitam, wah ketombean gitu ya, nampak di bagian bahu. Nah, teman-teman ya, nah serpihan kulit mati ini ya bisa menutupi folikel rambut. Nah, kalau seandainya tidak diatasi ya, diatasi dengan baik, ya lama-lama bisa menyebabkan kerontokan yang berlarut-larut ataupun kerontokannya bisa progresif akibat masalah ketombe ataupun dermatitis seboroid. Yang kelima, lichen planus. Nah, teman-teman ya, rambut
rontok, kemudian kulit kepala gatal ya, ataupun bagian rambut jadi gatal-gatal, ya ini bisa sampai parah. Ya ini biasanya menyerang perempuan usia 35 sampai 50 tahun. Nah, ciri-cirinya ya kepala gatal. Kemudian kulit kepalanya bersisik kemerahan, ada benjolan kecil-kecil ya. Kemudian rambut bisa mulai menipis karena rontok, dan juga ada luka yang timbul secara perlahan. Nah, biasanya memang jarang orang mengalami lichen planus ya, tapi kalau seandainya mengalami ya ini bisa mengalami kerontokan bahkan permanen, dan bisa berakibat fatal kalau seandainya tidak ditangani cepat ya. Bisa lama-lama ya rambutnya ya lumayan habis. Yang keenam, lichen simplex. Nah, gejala awal yang muncul ya itu mulainya iritasi dulu ya, iritasi pada kulit kepala. Nah, kemudian muncul rasa gatal ya, makin digaruk kok makin gatal ya. Nah, ini pokoknya gatalnya lumayan membandel. Nah, lichen simplex ini bisa disebabkan karena beberapa faktor. Ya, misalkan kebiasaan sering menggaruk kepala. Nah, jadi teman-teman hati-hati ya kalau suka garuk-garuk kepala. Kemudian stres yang berkepanjangan tentunya. Kemudian memiliki gangguan kecemasan, ya mengalami ataupun terkena bahan kimia berbahaya ya. Nah, kemudian paparan panas berlebih ya, jadi memang baiknya kalau berpanas-panasan tuh pakai topi ya, pakai penutup kepala dan sejenisnya. Kemudian teman-teman, biasanya menggaruk bagian yang gatal hanya akan membuat kulit kepala menebal, dan juga gatalnya makin bertambah parah. Kok bisa? Ya karena teman-teman, folikel rambut kalau seandainya digaruk-garuk ya bisa iritasi, akhirnya gatalnya makin menjadi-jadi. Cara mengatasi rambut gatal dan rontok ya, ini biasanya teman-teman bisa melakukan perawatan rambut yang biasa dilakukan untuk mengatasi gatal dan rontok. Cara yang pertama, teman-teman bisa menggunakan sampo anti ketombe yang mengandung zinc pyrithione. Nah, jadi teman-teman ini banyak dijual. Kemudian juga ada mengandung asam salisilat ya, atau piretrin. Nah, jadi sesuai dengan keluhan yang teman-teman alami. Nah, jadi ini bisa teman-teman ya cari aja ya komposisi dari sampo anti ketombe, biasanya mengandung komponen tersebut. Yang kedua, mengoleskan krim kulit kepala ya yang memiliki sifat anti jamur ya, ataupun krim anti jamur. Nah, ini tapi ya harus sesuai dengan resep dokter. Kalau obat keras, kalau seandainya logonya biru ya atau hijau ya, ini bisa dibeli tanpa resep dokter ya, dioleskan saja. Ya, ini juga ada yang berbentuk sampo ya, bukan krim. Nah, yang ketiga, rutin keramas ya, menggunakan sampo yang cocok dengan jenis kulit. Karena kalau ada orang kulitnya sensitif ya, pakai samponya nggak boleh sembarangan, takutnya nanti ya tiba-tiba iritasi. Nah, yang keempat, menggunakan minyak zaitun ya atau tea tree oil ya. Nah, ini sebagai salah satu bahan herbal juga ya, supaya kulit kepalanya nggak kering. Karena kalau kulit kepala kering ya bisa menimbulkan keluhan ya, iritasi ya, kemudian gampang sensitif kulit kepalanya. Oke teman-teman, ya itu tadi penyebab kenapa kulit kepala gatal ataupun rambutnya gatal, bahkan bisa rontok ya, dan juga cara mengatasinya. Terima kasih yang sudah nonton sampai habis ya, jangan lupa di like ya, kemudian di share ya, disebarkan, di subscribe channel ini. Sampai ketemu lagi ya, salam sehat, sampai jumpa.